Hai teman-teman, malam ini aku bakal mulai ngebawain cerita-cerita horor yang berasal dari berbagai tempat di seluruh dunia. Kisah pertama yang bakal aku ceritain malam ini adalah The Island of Dead Dolls. Boneka dikenal sebagai perantara untuk makhluk-makhluk yang tak kasat mata karena bentuknya yang menyerupai makhluk hidup, terutama manusia, membuat boneka-boneka ini kerap dirasuki oleh makhluk-makhluk jahat. Nah, kisah kali ini itu erat banget hubungannya sama boneka. Seperti di judulnya, hari ini aku bakal bahas pulau yang berisikan banyak banget boneka-boneka serem. Tempat ini berada di Xochimilco, selatan Meksiko. Untuk pergi ke pulau boneka ini, kalian harus menyewa boat yang berangkat dari Embarcadero Cuemanco, yang berarti dermaga Cuemanco di dalam bahasa Indonesianya. Aksesnya bisa memakai perahu biasa atau trajinera, perahu macam kayak gini. Tapi gak semua perahu bakal mau nganterin kalian ke pulau ini. Karena kepercayaan dari masyarakat di sana yang begitu kuat akan pulau berhantu ini. Selain itu, banyaknya cerita-cerita mistis dialami oleh pemilik perahu-perahu ini. Seperti kerasukan dan tidak sadar selama beberapa hari setelah mereka mengantarkan tamu ke pulau ini, ataupun perahu mereka seperti ditarik menuju ke pulaunya. Sejarah dari pulau ini dimulai sejak dibelinya kawasan ini oleh seseorang yang bernama Don Julian Santana Barrera di tahun 1950-an. Diketahui ia pindah ke tempat ini karena sempat mengalami penganiayaan dari kawasan tempat tinggalnya terdahulu karena praktek keagamaannya yang dianggap berlebihan oleh masyarakat sekitar. Setelah itu, Julian meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk pindah ke tempat ini. Tempat ini adalah cinampah atau kebun di pinggiran sungai yang dibuat dari tumpukan tanah-tanah yang menyerupai lumpur. Orang-orang biasa menyebutnya floating garden. Menurut cerita, nggak lama setelah Julian mengasingkan diri ke pulau ini, ia menemukan sesosok tubuh anak perempuan di pinggir sungai yang sudah mengambang. Dan Julian pun dikabarkan sangat terpukul karena ia tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan gadis kecil ini. Dan gak lama setelah anak itu muncul juga sebuah boneka persis di tempat munculnya anak tersebut. Julian pun meyakini bahwa boneka ini adalah milik anak perempuan itu. Dan dia menggantungkan boneka itu ke pohon, yang mana boneka ini menjadi awal mula sejarah terbentuknya pulau boneka. Ada berbagai spekulasi tentang kenapa akhirnya Julian ini menggantungkan boneka milik anak tersebut di pohon. Yang pertama, ada yang bilang untuk menghormati arwah dari anak perempuan tersebut. Ada juga cerita lain dari warga setempat, Julian menggantung boneka di sana untuk mengusir arwah gentayangan, terutama arwah dari gadis kecil itu, dan agar arwah itu tidak dapat mengganggunya. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa Julian menggantung boneka ini untuk melindungi arwah dari anak tersebut di dunia lain. Anehnya dari cerita yang beredar ini, hingga sekarang enggak diketahui identitas dari si gadis perempuan tersebut, dan keberadaannya pun belum bisa dipastikan. Sejak saat itu, Julian menjadi sangat terobsesi untuk mengumpulkan boneka, dan ia nggak pernah berhenti untuk menambahkan koleksi-koleksi boneka yang dimilikinya. Mungkin emang ini dilakukan karena ia berpikir bahwa boneka-boneka ini bisa melindunginya dari arwah-arwah gentayangan. Yang mana menurut aku cukup aneh sih. Kenapa ia malah mengumpulkan boneka untuk mengusir arwah? Padahal boneka itu sendiri udah dari dulu banget dikenal sebagai media untuk memanggil arwah. Jadi apa yang dilakukan Julian ini berkebalikan dengan pemikiran-pemikiran manusia normal gitu. Kembali ke ceritanya, Julian pun itu mulai pencarian boneka yang sudah tidak terpakai
dibuang ataupun mengambang di sepanjang sungai dan mulai menggantungkan boneka itu satu persatu di pulau ini. Lama-kelamaan, obsesi Julian akan boneka ini mulai terdengar keberadaannya. Orang-orang pun datang ke pulau ini dengan tujuan untuk menukarkan boneka mereka dengan bahan makanan atau hasil dari kebun milik Julian ini. Sistem barter yang sangat aneh ini menjadikan koleksi boneka Julian menambah dengan pesat. Kelakuan Julian ini pun terdengar ke keluarga terdekatnya. Mereka beranggapan bahwa Julian sudah dirasuki oleh arwah gadis kecil itu dan membuat ia sangat terobsesi untuk mengumpulkan boneka dan menggantungkannya di pulau itu selama 50 tahun masa hidupnya. Walaupun ada yang beranggapan bahwa Julian ini menggantungkan boneka-boneka tersebut untuk mengusir arwah gentayangan, banyak juga yang percaya bahwa Julian sendiri itu pun tahu boneka-boneka itu kerap menjadi mediasi antara dunia ini dan dunia lain. Ujung dari obsesi Julian akan boneka ini adalah di tahun 2001, di mana keponakannya yang bernama Anastasio datang untuk mengunjunginya dan membantunya menanam labu. Di tengah kegiatannya itu, tiba-tiba ia menemukan tubuh dari Julian sudah mengambang di sisi sungai. Yang anehnya, tubuhnya ditemukan persis di lokasi di mana Julian menemukan gadis kecil itu 50 tahun yang lalu. Hanya kebetulankah? Atau emang selama ini arwah dari gadis itu menghantui Julian dan akhirnya merenggut nyawa Julian? Anastasio, keponakan dari Julian ini pun memutuskan untuk pindah ke pulau itu. Ia pun bercerita pada wisatawan bahwa kerap kali ia melihat boneka-boneka ini menggerakkan kepala dan berbisik satu sama lain. Dan di malam hari akan terdengar suara dari si gadis kecil itu. Sebelum kematiannya, Julian sempat membuat sebuah bangunan atau gubuk yang lebih mirip seperti tempat keramat dan sekarang menjadi pusat dari aktivitas gaib yang terjadi di daerah itu. Di sana, ia juga menyimpan boneka yang pertama kali ia temukan, boneka milik si gadis kecil itu. Gimana menurut kalian? Kenapa sepanjang hidupnya Julian menghabiskan waktunya untuk mencari dan menggantung boneka-boneka di tempat itu? Menurut kalian apa benar Julian gantungin boneka-boneka itu untuk mengusir arwah, atau malah dia yang sengaja mengundang arwah untuk datang ke tempat itu? Itu aja cerita aku buat hari ini. Dan sampai jumpa di cerita mistis tentang tempat-tempat horor yang lainnya. Aku Novi, dadah.